Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL SQL. Dan saya juga ingin menjelaskan cara menggunakan conditional control seperti if dan case serta membuat basic loop. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja kita ke penerapan tipe datanya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui tipe datanya di sini. Tipe data SQL-nya. Nah, untuk PL SQL ini dengan SQL itu tipe datanya sama, melainkan perbedaannya itu adalah cara pengerjaannya. Kalau pada SQL itu dia contohnya itu pada pembuatan table ya. Sedangkan pada PLSQL itu mendeklarasikan. Baiklah, di sini terdapat beberapa tipe data ya SQL yang mengikuti. Yang pertama, tipe data numerik. Kita akan bahas tipe data numerik atau angka. Nah, tipe data angka ini atau numerik dalam SQL sebagai berikut. Yang pertama adalah number. Nah, tipe data number ini digunakan menyimpan data numerik. Nah, subtipe angka ini dia mendukung tipe data ANSI, DB2 dan SQL. Sebagai contohnya integer, int, small int, float dan sebagainya. Dan masing-masing dia mempunyai presisi maksimumnya. Yang kedua adalah float. Float ini subtipe dari data type number. Nah, di sini ada contohnya di atas ini. Yang ketiga adalah binary float. Binary float ini dia menggunakan presisi biner 32 bit. Nah, dia membutuhkan 5 byte termasuk byte panjang. Keuntungannya, perhitungan aritmatika cepat dan mengurangi persyaratan penyimpanan. Dan yang terakhir itu binary double. Binary double ini menggunakan presisi biner ganda atau 64 bit yang membutuhkan 9 byte termasuk byte panjang. Nah, kita lanjut ke tipe data karakter. Tipe data karakter ini digunakan untuk menyimpan alfabet atau numerik. Nah, berikut adalah tipe data karakter ini di dalam Oracle SQL. Yang pertama adalah char. Char ini digunakan untuk menyimpan data karakter ya. Penyimpanan maksimumnya adalah 2000. Yang kedua adalah nchar. Perbedaan dengan char, char ini menyimpan data karakter aja. Kalau nchar ini dia menyimpan data karakter nasional. Penyimpanan maksimumnya itu sama seperti char. Lalu selanjutnya pada varchar 2. Varchar 2 ini digunakan menyimpan data string variabel. Nah, dengan menentukan ukuran tipe datanya dalam varchar 2 ini. Nah, tipe subtipe data ini pada varchar 2 adalah varchar contohnya. Sedangkan n varchar 2 itu digunakan untuk menyimpan data string Unicode dan dalam panjang yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ini panjang maksimumnya sama seperti varchar 2 yaitu 4000 byte. Selanjutnya pada long dan row. Ini digunakan data menyimpan data string variabel dalam panjang yang telah ditentukan. Nah, data types yang termasuk pada long and row itu adalah yang pertama row, kedua long ya, ini long, yang ketiga long row. Nah, selanjutnya adalah row ID juga ada. Dia mempunyai beberapa data type yaitu row ID dan urow ID. Dan penyimpanan maksimum urow ID ini 4000 byte. Selanjutnya pada tipe data tanggal dan waktu atau date time ya. Nah,
Yang pertama adalah data type tanggal atau date ya. Date yang sebenarnya itu bisa bisa dimulai dari tanggal 1 Januari 4712 sebelum Masehi hingga 31 Desember 9999 Masehi. Selanjutnya ada timestamp. Timestamp ini mempunyai 3 tipe. Nah, timestamp ini untuk menyimpan tanggal yang valid, yaitu tahun, bulan, dan hari dengan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Nah, apa aja tipenya? Yang pertama adalah tipe yang biasa. Tipe yang biasa ini dia menggunakan fractional second precision. Contohnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan tahun, bulan dengan tanggal dengan jamnya sekali. Yang kedua, yang jadi perbedaannya adalah menambahkan zona waktu. Zona waktu. Contohnya seperti ini. Dengan penambahan waktu zona. Yang ketiga adalah dengan zona waktu lokal. Ini sintaksisnya. Ini contohnya. Baik, langsung. Dan masih ada lagi tipe data yang lainnya. Nah, itu adalah tipe data yang ada pada SQL. Nah, bagaimana cara mendemokan data SQL itu? Langsung kita demo ya. Kita praktek sekarang. Nah, sekarang saya berada di Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita akan menambahkan file ya. Membuat file baru, yaitu baru.sql. Nah, hal yang perlu diperhatikan kan kita belum tahu nih variabel itu seperti apa. Data type tadi kan udah tahu seperti apa. Nah, inilah yang kita praktekkan ya. Pertama kita deklarasi dulu. Nah, setelah itu buat contoh deklarasi seperti ini. Nah, apa artinya ini? Yang pertama, nih sudah terlihat ya, variabel x. X ini adalah variabel. Variabel itu adalah inisial ya, atau biasanya itu penandanya lah, penanda dari angka tuh, nama, gaji misalnya. Nah, X sama dengan 17 ini dalam bentuk data type number. X ini merupakan variabelnya. Seperti itu. Ada yang lain, ada misalnya nama. Nama ini merupakan variabel juga. Variabel juga dengan data type varchar 2. Dengan size misalnya kita buat 20. Itu tergantung kalian aja membuat size nya berapa. Itu size itu menunjukkan berapa karakter yang kalian buat. Nah, dengan beberapa maksimum seperti itu. Misalkan kalau 20, nama kalian jumlah hurufnya 20, maka 20 buat. Atau lebih pun juga bisa. Tidak boleh kurang. Kekurangan nanti nama panjang kalian mana tahu. Dan di sini cara membuat karakternya itu kita petik satu dulu, baru kita membuat namanya atau kata-katanya. Nah, seperti ini variabel nama. Data type-nya adalah varchar 2. Seperti itu. Kita akan mengeksekusi dan juga menampilkan maksudnya itu kita menampilkan dari kedua deklarasi ini tadi yang diketahui tadi. Caranya ialah kita ketik dbms underscore output dot put
underscore line, buka kurung ya. Nah, jangan lupa kita kasih titik komanya. Nah, di sini kita buat kalimatnya terlebih dahulu, saya spasi kan. Nah, tambahnya nih kalau dalam PLSQL itu menggunakan garis 2, baru ditambah dengan variabelnya, ditambah lagi dengan misalnya umur, nah, sekian misalnya, dengan variabel X misalnya. Nah, kita kasih garis miringnya. Sebenarnya bisa aja garis miring ini tidak ditambahkan, tapi pada saat di terminal itu kita harus menambahkan garis miringnya. Tapi lebih baik kita menambahkannya dari filenya ini. Nah, kita save. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Pertama, ini yang putih ini kan udah terklik nih, udah menandakan sudah terbuka filenya. Kita klik kanan, kita klik open in integrate terminal. Nah, di sini, nah ada muncul di sini. Jika kita sudah menginstal Oracle Database Express Edition ya, versi berapapun terserah, nah, maka kita bisa membuka SQL Plus ya. Nah, maka muncul seperti ini. Jika belum, berarti itu belum diinstal, segera diinstal ya. Cari aja di situ namanya Oracle Database XE, di situ ya namanya. Nah, untuk username-nya ya, karena kita belum ada username ya, kita buat SYS AS seperti biasa, SYS AS SYS DBA dengan password ketika kalian menginstal Oracle ini ya, itu kan disuruh pasang password tuh. Nah, dari password itulah kalian bisa membuka kunci untuk mengkonek ya database-nya. Nah, untuk menampilkannya kita ketik set server out on, lalu kemudian kita ketik add ya, add nama filenya. Misalnya ini punya saya, itu baru ya, baru. Jangan lupa kasih nama bahasa pemrograman yaitu SQL ya, .SQL. Maka seperti ini outputnya. Nah, seperti ini. Ini dari DBMS output tadi. Nah, seperti itulah penerapan variabel dengan data types-nya. Nah, saling berhubungan di outputnya ini. Selanjutnya pada penggunaan conditional control ya, seperti if dan case, kita langsung saja ini ya, ini kita hapus saja. Nah, ini kita ganti variabelnya. Di sini kita buat file ya, file tuh nilai, value lah, value. Misalnya kita menentukan nilai nih, nilai kita adalah 89, sedangkan di sini rating atau nilai itu char 2 ya, char 1 titik koma seperti ini. Dan disinilah pengeksekusian di statement if nih. Yang pertama kita melalui sintaksisnya adalah if terlebih dahulu, baru nama yang akan dieksekusi yaitu file besar sama dengan 80, dan
nilai sama dengan, maka nilai AA seperti ini. Kita lanjut, else if ini berfungsi sebagai else if ini berfungsi sebagai bila pilihan itu ada 3 atau lebih dari 2. Nah, kita lanjut aja, file besar sama dengan 70 dan nilai sama dengan B. Lanjut, jika ini di bawahnya atau yang lainnya, nah else, nah maka kita langsung else saja, nilai sama dengan C, dan kita akhiri dengan end if. Nah, ini kita ganti ya, kita misalnya kita mendapatkan, misalnya kita nilainya 80, dapatnya berapa? Dapatnya dari variabel nilai, karena file yang akan dieksekusi nantinya ya, memberikan pilihan di mana letak file ini, maka nilainya di mana, seperti itu. Jangan lupa kita save, nah kita lihat, oh ternyata penambahannya ya. Nah, ini harus hati-hati penambahannya ini. Kita save. Nah, dapat A, berarti 89 terletak di paling atas, besar sama dengan 80, maka dia mendapatkan nilai A. Seperti itu. Selanjutnya pada case ya, case. Nah, case ini yang saya jelaskan tuh ada 2, yaitu case statement. Nah, cara menjelaskan case statement ini, tentulah yang pertama kita ketik case dulu kan. Nah, baru kemudian kita buat ketik when ya, ketik when dengan pengeksekusi nilai tadi, variabel tadi, file ya, besar sama dengan, jika file ini sama dengan 80 ya. Basicnya sama seperti if, tapi beda sintaksisnya dengan case, seperti itu. Nah, seperti ini. Oh maaf. Nah, seperti ini. When file ya, ketika file ini besar sama dengan 80, maka nilainya ini A. Seperti itu cara menjelaskannya. Nah, kemudian kalau lebih dari 2 kan, kalau dalam case ini when aja, sama seperti tadi. Nilai sama dengan B, maka kalau di bawah dari itu bagaimana? Else. Nah, else nilai sama dengan C, baru kita tutup dengan end case. Nah, kita langsung save ya. Oh ya, kita ubah dulu, kita ubah nilai ini jadi 56 ya. Mendapatkan nilai apa dia? Nah, dapat C, berarti ini 56 di bawah 70. Itu namanya case statement. Nah, sekarang kita tukar expression. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ini kita hapus dulu.
Yang pertama dulu, tentukan nilai yang akan ditampilkan. Misalkan ini nilai kan, kita tuh jika nilai tersebut maka dapat nilai huruf apa gitu, apa biasanya nilai dalam bentuk huruf itu apa. Misalkan kita buat 75 ya, nilai ini berapa kan belum diketahui, maka di sini kita buat nilai yang akan ditampilkan sama dengan cache. Nah, sama seperti tadi, sintaksis cache apa? When. Nilai yang akan dieksekusi val besar sama dengan 80. Dan kalau ini tadi kan langsung variabel yang akan dimunculkan. Nah, sekarang langsung saja kita buat hasilnya. Nah, tidak perlu pakai titik koma. Lanjut lagi seperti yang tadi. When, ketika val sama dengan besar sama dengan 70, maka dapat B. Nah, else, langsung C. Baru kita akhiri dengan N. Nah, kita save di seperti ini ya, expression ya. Nah, di 75 berada di atas 70, berarti dia mendapatkan B. Seperti itu caranya. Itu cache. Nah, selanjutnya pada loop ya, pada loop. Nah, loop itu kita akan ada dua cara, mendeklarasikan satu tanpa mendeklarasikan satu lagi. Nah, bagaimana caranya? Diketahui file ini 0 ya. Pertama kita buat loop. Nah, pertama kita loopkan dulu, baru yang di bawah kita menampilkan dari nah. Oh maaf ya, ini agak sedikit rusak nih apanya nih, bermasalah dia. Nah, lanjut kita diketahui ya, file sama dengan itu file tambah 1. Jangan lupa titik komanya. Baru kemudian kita ketik exit ya, yang menandakan kita tuh menentukan banyaknya data. When file ini besar sama dengan 7 misalnya, dan diakhiri dengan n loop. Nah, seperti ini menggunakan declare ya, langsung saja. Nah, maka seperti ini, karena dia banyak datanya 7, maka di sini 7 dimulai dari 0, maka yang tertinggi adalah 6. Seperti itu ya loop, basic loopnya. Nah, selanjutnya kebalikannya bagaimana? Kebalikannya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, kita akan membalikkan ini sama seperti loop tanpa declare ya. Nah, cuman ini lebih berbeda lagi. Yang pertama kita ketik for, menentukan variabelnya, misalnya file tadi kan, file in reverse. Reverse ini membalikkan
dimulai dari 0 sampai 4 loop. Nah, di sini kita buat dbms output dot put line itu untuk untuk menampilkan outputnya. Misalkan di sini loop file, baru kita akhiri dengan end loop. Nah, kita save, kita buat lagi seperti ini. Nah, maka 0 sampai 4 itu berjumlah 5 ya, dimulai dari 4 ya, paling tertinggi sampai 0. Itu merupakan dari reverse-nya sendiri, kebalikannya. Kalau outer dan inner itu di dalam for, di dalam for. Contohnya seperti ini ya. Ini kita eksekusikan, reverse kita ganti. Ini adalah outer. Nah, yang kedua di sini kita menggunakan for lagi, for inner in reverse 0 sampai 5 loop. Nah, baru kita menampilkan outputnya loop out. Nah, outer, baru kita buat inner in, ditambah lagi dengan variabel inner. Nah, dan diakhiri dengan end loop. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah inner dan outer. Nah, ini outer, ini adalah inner. Nah, seperti itu. Kita save, kita coba. Nah, seperti ini. Nih, tergantung banyaknya data ya dari outernya 0 sampai 4, maka kalau reverse ini diulang-ulang dia. Ulang-ulang 5 3 4 2 1. Nah, seperti sampai di sini dulu penjelasan pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not